Penguasa Gerbang Naga, Bab 16. Lin Qingge ada di sini. Begitu pernyataan ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar, dan semua tamu tercengang. Qin Tianxiang dan Xiao Qin bahkan lebih ketakutan dan tidak dapat mempercayai telinga mereka. Apa yang sedang terjadi? Temui bosnya. Tiba-tiba, manajer Wang berteriak dan memberi hormat pada Qin Feng. Lusinan penjaga keamanan di belakangnya semuanya membungkuk serempak. Hahaha, Qin Feng mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, tertawa dengan berani, lalu menatap pasangan itu. Saya sudah lama mengatakan bahwa saya adalah pemilik Royal Hotel, tetapi Anda tidak mempercayai saya. Sekarang, apakah Anda tidak mengerti? Hotel ini milik saya. Dan hanya perlu satu kalimat untuk mencegah Anda memilikinya upacara pertunangan. Petik 2. Hari ini, kalian berdua ditakdirkan untuk menjadi badut. Pada saat ini, Qin Feng merasa sangat bahagia. Dan kebencian yang telah dia kumpulkan sejak lama akhirnya dilepaskan hari ini. Tidak mungkin. Xiao Qin menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Matanya sangat penuh kebencian. Qin Feng, kamu hanyalah pecundang yang baru saja dibebaskan dari penjara. Bagaimana kamu bisa menjadi bos hotel dinasti? Menjadi palsu. Apakah karena Anda mengeluarkan uang? Apakah Anda menyuap manajer uang untuk berakting dalam pertunjukan seperti itu bersama Anda? Qin Tianxiang juga mengajukan pertanyaan. Mengenai tebakan ini, banyak tamu yang mengangguk dan menganggapnya masuk akal. Berani. Siapa bos saya? Bagaimana Anda, seorang badut, bisa memfitnah dia? Manajer Wang berteriak dengan marah, lalu menoleh ke Qin Feng dan bertanya dengan hormat, "Bos, apa yang harus saya lakukan dengan para pelacur ini? Apakah Anda mau buang mereka? Jangan khawatir, hancurkan upacara pertunangan ini dulu," perintah Qin Feng. Ya, manajer Wang melambaikan tangannya. Dan puluhan penjaga keamanan di belakangnya segera mengambil tindakan. Retak, retak, bang, dentang. Segera, foto pernikahan di platform tinggi hancur berkeping-keping. Menara kue roboh ke tanah. Dan jamuan makan mewah yang semula juga hancur berkeping-keping. Ternyata keluar bahwa Qin Tianxiang dan Xiao Qin pasangan pengantin baru ini harus menjadi protagonis masa kini. Menikmati berkah dan kemuliaan yang tak terhitung jumlahnya. Namun sekarang, mereka telah jatuh dari awan ke neraka, dan reputasi mereka telah hancur. Ah, Xiao Qin berteriak dengan sedih. Sudah berakhir. Upacara pertunanganku hancur. Qin Feng, kaulah jalang yang menghancurkan segalanya untukku. Aku akan bertarung denganmu. Cakar dan bergegas menuju Qin Feng. Jalang, keluar. Qin Feng berbalik sedikit ke samping dan membuatnya tersandung. Plop, Xiao Qin terjatuh dan wajahnya memar dan bengkak, seperti badut. Sialan, Qin Tianxiang sangat marah hingga wajahnya pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Namun, karena terintimidasi oleh puluhan penjaga keamanan di belakang Qin Feng, dia tidak berani mengambil tindakan dan hanya bisa mengutuk. Sepupu, aku tidak tahu cara apa yang kamu gunakan untuk menyuap manajer Wang. Tapi aku masih punya kartu truf. Begitu terungkap, akan terlambat bagimu untuk berlutut dan memohon padaku. Qin Feng bertanya sambil tersenyum. Qin Tianxiang tampaknya telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan berkata dengan bangga, "Jangan lupa, hotel dinasti ini milik keluarga Lin yang kaya. Saya mengundang wanita tertua dari keluarga Lin. Menghitung waktu, dia akan segera tiba." Mendengar ini, Xiao Qin juga tiba-tiba menjadi bersemangat. "Nona Lin Qingge, Anda bukan pemilik Royal Hotel. Ketika dia datang, Anda, yang palsu, akan tamat." Aktif. Alih-alih takut, Qin Feng menyilangkan tangannya dan tampak tertarik. Tiba-tiba, terdengar teriakan dari luar ruang perjamuan. "Nona Lin Qingge ada di sini." Petik 2. Hoa, hoa, hoa. Semua tamu berbalik dan melihat ke pintu ruang perjamuan. Saya melihat seorang wanita cantik yang menakjubkan berjalan masuk dengan pinggang rampingnya yang dipelintir. Mengenakan gaun malam venek hitam.
Dia sangat cantik dan mempesona. Dia langsung membuat semua wanita cantik kewalahan dan melampaui semua wanita yang hadir. Cantik sekali. Dia pantas menjadi wanita tercantik di Laut Cina Timur. Dia memiliki penampilan yang memukau dan latar belakang keluarga bangsawan. Siapapun yang bisa menikahinya akan menyelamatkan kerja keras selama puluhan tahun. Dan mau tidak mau memujinya. Sebenarnya itu dia. Xiao Qin membuka matanya lebar-lebar. Sedikit terkejut. Dia pernah berkonflik dengan Qin Feng di dinasti hotel sebelumnya. Pada saat itu, wanita misterius ini muncul dan membawa keamanan untuk menjaga ketertiban. Saya tidak pernah menyangka bahwa ini adalah wanita tertua dari keluarga Lin. Mas, Lin, Anda akhirnya sampai di sini. Qin Tianxiang berinisiatif menyambutnya seolah-olah dia telah melihat sedotan penyelamat. Dengan senyuman penuh perhatian di wajahnya. Terima kasih atas kehormatanmu dan datang ke upacara pertunanganku. Namun, ada wanita jalang yang datang hari ini dan membuat kekacauan. Yang lebih keterlaluan adalah dia bahkan berkolusi dengan manajer Wang dan berpura-pura menjadi kepala dari dinasti. Pemilik hotel, siapa di seluruh Laut Cina Timur yang tidak tahu bahwa hotel ini adalah milik ayahmu? Petik 2. Nona Lin, tolong bersikap adil padaku dan biarkan penjaga keamanan memukuli wanita jalang itu dengan keras dan melempar ke dalam selokan. Kata-kata ini tidak hanya memuji Lin Qingge, tetapi juga menyalahkan Qin Feng, yang sangat pintar. Namun, saat berikutnya, Lin Qingge memiliki wajah yang cantik dan berkata dengan dingin kepada Qin Tianxiang, "Siapa bilang aku diundang olehmu?" "Apa?" Qin Tianxiang tercengang saat mendengar ini dan berdiri di sana dengan tatapan kosong. Tampak sangat malu, Lin Qingge mengabaikannya. Berjalan cepat ke sisi Qin Feng. Dan tersenyum ringan. Tadi ada kemacetan di jalan. Jadi saya datang sedikit terlambat. Anda tidak akan menyalahkan saya, kan? Datang tepat pada waktunya. Qingge, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Qin Feng memuji dari lubuk hatinya. Mendengar ini, rasa dingin di wajah cantik Lin Qingge langsung meleleh, memperlihatkan rona malu untuk pertama kalinya. Bahkan suasana di dalam venue menjadi sedikit ambigu. Adegan ini mengejutkan banyak tamu. Qin Tianxiang dan Xiao Qin memiliki firasat yang kuat di hati mereka. Mungkinkah Qin Feng sudah lama mengenal Lin Qingge, dan keduanya memiliki hubungan dekat? Ini sangat aneh. Akhirnya, Qin Tianxiang tidak bisa menahan rasa penasarannya dan bertanya, "Nona Lin, mengapa Anda tahu sampah ini Qin Feng?" Dia adalah seorang pemerkosa dan telah dipenjara selama 3 tahun. Bersamanya hanya akan menjatuhkan Anda. Status mulia. Lin Qingge memandang Qin Tianxiang dengan acuh tak acuh. Dan dengan ringan membuka bibirnya. "Qin Feng, dia tidak sia-sia. Di mataku, dia adalah pria yang berdiri tegak. Seperti penjahat yang tercela kamu 100 kali lebih kuat. Mulai sekarang, siapapun yang mengutuk Qin Feng adalah musuh keluarga Lin." Petik 2. Kata-katanya nyaring dan kuat. Mengungkapkan ratu yang tak tertandingi. Mendominasi. Itu seperti bom yang meledak di ruang perjamuan. Qin Tianxiang bahkan lebih ketakutan dan terengah-engah. Jantungnya berdebar ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pendukung yang telah dia temukan dengan susah payah akan benar-benar mendukung Qin Feng yang tidak berguna itu. Ini hanya menembak diri sendiri. Kenapa? Saat berikutnya, mentalitas Qin Tianxiang runtuh dan dia meraung putus asa bahwa dia akan mengetahuinya bahkan jika dia mati. Jelas saya adalah presiden grup Sihai. Bagaimana bisa Qin Feng yang tidak berguna ini menjadi Nona Lin? Kenapa ini terjadi? Untuk sesaat, semua orang menajamkan telinga, hanya menunggu jawaban. Di bawah sorotan, Lin Qingge meraih lengan Qin Feng, bersikap penuh kasih sayang, dan kemudian mengatakan sesuatu yang mengejutkan seluruh penonton. "Qin Feng, kamu adalah tunanganku. Dan hotel dinasti ini diberikan kepadanya oleh keluarga Linku, mas kawin." Bab 17 adalah blockbuster terkenal di seluruh kota.
Kata-kata Lin Qingge seperti batu besar yang menghantam air yang tenang, menyebabkan ribuan gelombang. Ya Tuhan, apa aku salah dengar? Nona Lin adalah wanita tercantik di Laut Cina Timur, dengan pelamar yang tak terhitung jumlahnya. Dan dia sudah menikah dengan wanita terkenal. Menimbulkan sensasi di seluruh kota. Banyak tamu yang terkagum-kagum. Tanpa diduga, Qin Feng, anak laki-laki malang, sebenarnya adalah tunangan Lin Qingge. Namun dengan cara ini, semua misteri sebelumnya dijelaskan. Tidak heran manajer Wang memimpin sekelompok penjaga keamanan dan membungkuk serta berteriak, "Bos!" Tidak heran Qin Feng memiliki kepercayaan diri untuk menghancurkan situasi sendirian. Sepupu, kamu memiliki pikiran yang sangat jahat. Sejak awal, kamu telah mempermainkanku, hanya untuk membuatku terlihat malu di depan umum. Wajah Qin Tianxiang menjadi pucat, dan dia akhirnya menyadari bahwa dia telah dipermainkan oleh tepuk tangan. Qin Feng mencibir dan bertanya, "Salahkan aku karena kejam?" Qin Tianxiang, bagaimana kamu bisa berani mengatakan hal seperti itu? 3 tahun lalu, jelas kamu dan Xiao Qin yang memasang jebakan untukku, masuk penjara. Sekarang, aku hanya ini sedikit balas dendam. Jangan berpuas diri, bocah. Kamu hanya seorang pekerja lepas. Kamu hanya mengandalkan dukungan dari keluarga Lin. Xiao Qin mengeluarkan jeritan tajam, lalu menatap Lin Qingge dan mengeluh dengan keras. "Mes, Lin, jangan tertipu olehnya. Minggu lalu di lelang amal, Qin Feng diam-diam berkencan dengan seorang gadis licik di belakang Anda. Mereka berdua terhubung dan menggoda satu sama lain. Jelas sekali bahwa mereka sedang berselingkuh. Orang ini tidak layak disebut tunanganmu. Segera singkirkan Qin Feng." Setelah mengatakan itu, Xiao Qin kembali ke kesombongannya, berpikir bahwa dia telah memahami situasinya. Banyak tamu juga tampak sombong, mengira Qin Feng tidak akan beruntung. Dengan wanita tercantik di Laut Cina Timur, dia masih berani makan di luar. Ini bajingan sekali. Siapa yang tahu saat berikutnya? Senyuman Lin Qingge tidak berubah. Dia masih memeluk lengan Qin Feng, dan berkata dengan ringan, "Saya sudah mengetahui masalah ini sejak lama. Tapi, saya tidak peduli. Bahwa lelang amal gadis licik di atas mengacu pada sahabatku, Ning Qingsui. Tentu saja, dia tidak percaya apa yang dikatakan Xiao Qin tentang perselingkuhan. Tapi dia masih sedikit cemburu dan memutar daging lembut di pinggang Qin Feng dengan tangan kanannya. Aduh, Qin Feng diam-diam merasakan sakit dan ekspresinya sedikit tidak wajar. Tapi semua orang mengira keduanya sedang menggoda, dan mereka lebih mengagumi Qin Feng. Mereka tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk membujuk Lin Qingge agar begitu murah hati dan menikmati berkah dari semua orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, Xiao Qin dan Qin Tianxiang benar-benar putus asa, dan tidak ada kemungkinan untuk kembali. Jika mereka mengetahui hal ini, mereka tidak akan mengadakan upacara pertunangan di Hotel Dinasti jika mereka hanya memiliki 10 keberanian. Ini hanya meminta penghinaan. Bos, Nona Lin, bagaimana kita harus menghadapi para pelacur ini? Manajer Wang berlari mendekat dan bertanya dengan hormat. Baru saja mereka mengatakan mereka ingin penjaga keamanan memukuli saya dan melemparkan saya ke selokan. Kalau begitu, mari kita balas dengan gigi. Qin Feng memberi perintah. Ya, manajer Wang melambaikan tangannya. Dan penjaga keamanan di belakangnya mengerumuni dan meninju dia seperti tetesan air hujan. Ah, itu sangat menyakitkan bagiku. Jangan tampar wajahku. Xiao Qin jatuh ke tanah. Gaun mahalnya robek. Dan tak lama kemudian dia menjadi jelek dan memar. Qin Tianxiang juga dipukuli. Tetapi dia masih tidak yakin dan mengertakkan gigi. Qin Feng, kamu bajingan. Aku akan mengingat balas dendam ini. Jika kamu punya nyali, biarkan seseorang memukuliku sampai mati. Jika tidak, aku pasti akan membalas dendam kepadamu parah. Setelah mendengar ancaman ini, Qin Feng tersenyum dingin dan menatapnya. Akulah yang ingin terus membalas dendam.
Qin Tianxiang, bukankah menurutmu dendam di antara kita akan dibatalkan dengan memberimu pukulan yang bagus? 1 bulan kemudian, itu akan menjadi peringatan kematian ayah dan saudara perempuanku. Aku ingin kamu dan Xiao Qin, serta semua anggota keluarga Qin yang berpartisipasi dalam menjebakku, berlutut di depan kuburan bersama, bersujud dan bertobat. Lalu, serahkan kepemilikan grup Sihai. Jika Anda tidak mau, cuci leher Anda dan tunggu kematian. Naga membuka matanya, yang membuat semua tamu merasakan tekanan yang luar biasa. Lin Qingge tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Qin Feng beberapa kali lagi. Diam-diam terkejut. Qin Tianxiang terguncang, menggigil, dan rompinya basah oleh keringat dingin. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dialami anak ini di penjara hingga mengembangkan niat membunuh yang begitu mengerikan. Mulai sekarang, kamu tidak diterima di dinasti hotel. Keluar, Qin Feng berbicara lagi. Setelah mendengar ini, Qin Tianxiang dan Xiao Qin segera bangkit dan melarikan diri dengan putus asa. Dan hari ini lelucon ini telah berakhir. Qin Feng menjadi blockbuster dan menjadi terkenal di seluruh kota. Tuan Qin, Anda dan Nona Lin benar-benar pasangan serasi di surga. Anda benar-benar iri pada kami karena bisa menjadi menantu keluarga Lin. Tuan Muda Qin, ini adalah kartu nama saya. Ini akan ada lebih banyak peluang di masa depan. Hubungi kami, segera. Banyak tamu berkumpul dan menyukai saya. Namun, kebanyakan dari mereka melakukannya demi keluarga Lin. Dan jelas masih menganggap Qin Feng sebagai anak laki-laki cantik yang sedang makan. Kenapa? Kamu merasa tidak nyaman? Lin Qingge memperhatikan petunjuk itu dan bertanya dengan suara rendah. Tidak, Qin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, serangga musim panas tidak dapat berbicara tentang es, dan katak sumur tidak dapat berbicara tentang laut. Saya tidak terlalu peduli dengan pendapat orang lain. Tapi segera, saya akan membuktikannya. Semuanya, kamu Lin pria yang disukai Qingge tidak sia-sia. Membual lagi, Lin Qingge memutar matanya ke arahnya. Tapi dia diam-diam menantikannya. Dia telah melihat keterampilan medis dan kungfu Qin Feng sebelumnya. Tetapi dia tidak tahu kejutan apa yang akan diberikan pria ini padanya. Tapi dia sedikit khawatir, jika Qin Feng terlalu bagus untuk masuk dalam daftar elit, taruhannya dengan Ning Qingsui akan hilang. Kalau begitu, bukankah Qin Feng harus dikeluarkan? Pada saat yang sama, di luar dinasti hotel. Sialan. Aku ditipu oleh Qin Feng hari ini dan kehilangan seluruh wajahku. Aku tidak bisa menelan nafas ini. Qin Tianxiang juga tampak galak dan geram. Tianxiang. Orang itu juga berkata bahwa dia ingin kita bersujud dan bertobat kepada Qin Sihai pada peringatan kematiannya bulan depan. Sekarang dia memiliki keluarga Lin sebagai pendukungnya. Apa yang harus kita lakukan? Qin Tianxiang mencibir dan berkata secara misterius, saya khawatir Anda masih belum tahu. 3 tahun lalu, ayah dan saudara perempuan Qin Feng dibakar sampai mati. Itu bukan kecelakaan, tapi buatan manusia. Qin terkejut dan sepertinya menemukan sesuatu yang mengejutkan. Qin Tianxiang melanjutkan, di keluarga Qin, saya adalah satu-satunya yang tahu tentang masalah ini. Pemenjaraan Qin Feng juga terkait dengan masalah ini. Jika Qin Feng menemukan sesuatu yang mencurigakan dan terus melanjutkan penyelidikan, keberadaan menakutkan di baliknya akan terjadi. Pasti tidak akan membiarkan dia hidup. Maksudmu membunuh seseorang dengan pisau pinjaman? Xiao Qin langsung mengerti. Itu benar. Qin Tianxiang mengangguk. Bahkan keluarga Lin yang kaya seperti semut di depan makhluk menakutkan itu. Ketika saatnya tiba, aku akan membalas dendam atas rasa malu hari ini. Keluarga kaya di Laut Cina Timur. Keluarga Chen. Laporkan. Seorang pelayan bergegas masuk, memandang Chen Ziyu yang sedang duduk di sofa, dan berkata, Tuan Qi, saya telah mendengar semua informasi tentang anak laki-laki itu Qin Feng. Semuanya, kecuali pecundang yang baru saja keluar dari penjara. Bab 18. Kesulitan ibu mertua. Apakah kamu serius?
Chen Ziyu tiba-tiba berdiri. Matanya menyala. Itu benar sekali. Pelayan itu menjelaskan. Qin Feng itu awalnya adalah putra bos grup Sihai. 3 tahun lalu, dia melakukan kejahatan pemerkosaan dan dipenjara. Dia juga diusir dari keluarga Qin. Qin, saya tidak tahu trik apa yang digunakan Feng untuk mendekati putri tertua keluarga Lin. Dan malam ini, Lin Qingge secara terbuka mengumumkan bahwa Qin Feng adalah tunangannya dan memberinya hotel dinasti sebagai mahar. Laporan membuat Chen Ziyu merasa tidak senang untuk sementara waktu. Pada lelang amal sebelumnya, saya pikir Qin Feng adalah pria jangkung yang bisa memenangkan hati Nona Ning. Ternyata dia hanya anak laki-laki yang cantik. Kali ini, dia harus dibunuh. Tuan, Qin Feng telah menemukan pendukung. Meskipun keluarga Lin tidak sebaik keluarga Chen kita, Lin Guotao juga salah satu dari 10 orang terkaya di Laut Cina Timur. Saya khawatir akan sulit untuk melakukannya tangani. Chen Ziyu mengerutkan bibirnya dengan jijik. Masalah ini Anda tidak perlu melakukan apapun atas nama keluarga Chen. Anda hanya perlu merusak reputasi Qin Feng dan membiarkan Lin Qingge mengambil inisiatif untuk buang dia. Tanpa dukungan keluarga Lin, orang itu bukan apa-apa. Cepat, hubungi semua surat kabar, media, dan stasiun radio di kota. Saya ingin reputasi Qin Feng menyebar ke seluruh Laut Cina Timur. Petik 2. Tuan, ini langkah yang bagus. Pelayan itu tersanjung. Hahaha, Chen Ziyu tertawa penuh kemenangan. Meskipun latar belakang keluarga Lin Qingge tidak sebaik Ning Qingsui, dia masih sangat cantik. Ketika saatnya tiba, saya akan menginjak-injak Qin Feng sampai mati dan kemudian memilih 2 orang halus ini bunga, berpelukan satu sama lain. Nikmati berkah dari semuanya. Keesokan harinya, berita utama semua media berita utama di kota Donghai menerbitkan berita yang relevan. Terkejut, Lin Qingge, Dewi nomor 1 di Laut Cina Timur, secara resmi mengumumkan hubungannya. Tetapi tunangannya ternyata adalah laki-laki yang cantik. Bunga tersangkut di kotoran sapi. Putri tertua dari keluarga kaya Lin jatuh cinta pada anak laki-laki miskin. Kurung siku tutup. Sumber informasi mengungkapkan, Qin Feng tidak hanya makan makanan lunak, tetapi juga berhubungan dengan orang lain dimanapun. Dia juga melakukan kejahatan dan baru saja dibebaskan dari penjara. Qin Feng menyalakan ponselnya dan melihat segala macam berita gosip. Laporan-laporan itu hanya menggambarkan dia sebagai penjahat keji. Sial, siapa yang mempermainkanku? Qin Feng sangat marah dan otaknya bekerja dengan cepat. Meskipun wajah Qin Tianxiang dan Xiao Qin ditampar kemarin, pasangan itu pasti tidak memiliki kemampuan seperti itu. Mungkin ada orang lain di balik layar. Dong dong dong. Tiba-tiba, Lin Qingge mengetuk pintu dan masuk. Wajah cantiknya tertutup lapisan es, dan suasana hatinya jelas sedang buruk. Qingge, ada apa? Tanya Qin Feng. Ibuku kembali dari Jinling dan sekarang berada di ruang tamu di lantai bawah. Dia ingin bertemu denganmu. Apa? Qin Feng terkejut saat mendengar ini dan menjadi sedikit gugup. Calon ibu mertua yang belum pernah ia temui ini bernama Zhuang Xiuqin. Konon ia berasal dari keluarga terkenal di kota Jinling. Saat itu, Lin Guotao hanyalah seorang anak laki-laki miskin. Kekayaan dan statusnya saat ini hanya dapat dicapai dengan bantuan keluarga Zhuang Xiuqin. Jadi dia sangat menghormatinya. Oke, aku akan segera turun. Qin Feng merapikan pakaiannya dan berjalan ke bawah berdampingan dengan Lin Qingge. Selain Lin Guotao, ada juga seorang wanita cantik yang duduk di sofa ruang tamu. Dia mengenakan congsam berwarna teratai. Dia memiliki temperamen yang anggun dan mewah. Dia terpelihara dengan baik dan memiliki sosok yang montok. Halo, Bibi Zhuang. Nama saya Qin Feng. Qin Feng berinisiatif untuk menyapa dengan senyuman di wajahnya. Tapi saat berikutnya, Zhuang Xiuqin melemparkan setumpuk koran ke kaki Qin Feng dengan wajah datar. Judul di atas adalah tentang berbagai skandal Qin Feng, seperti melakukan pemerkosaan, masuk penjara, dan makan makanan lunak. Xiuqin,
Xiao Feng menyapamu. Apa maksudmu? Mendengar ini, Zhuang Xiuqin berteriak dengan marah. Lin Guotao, kamu sangat keras kepala. Kamu benar-benar menjodohkan putrimu dengan seorang anak laki-laki miskin tanpa persetujuanku. Jika keluarga Lin menemukan orang seperti itu sebagai menantu mereka, kamu menang. Aku tidak akan malu. Tapi aku juga akan menghadapi auman Singahedong istrinya. Lin Guotao menjelaskan sambil meringis. Xiuqin, Xiao Feng adalah penyelamatku. Murid, aku bisa mempercayai karakternya. Qin Feng juga melangkah maju dan berkata, tidak rendah hati atau sombong, Bibi Zhuang. Ada beberapa kesalahpahaman di sini. Saya dituduh salah dan dipenjara. Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk menyelesaikan keluhan saya dan membersihkan nama saya. Hah, Zhuang, Xiuqin cemberut. Bahkan jika kamu tidak bersalah, kamu tetaplah anak miskin. Izinkan saya bertanya, apakah kamu punya mobil? Apakah kamu punya pekerjaan yang serius? Mengajukan pertanyaan, Qin Feng menggelengkan kepalanya dan hanya bisa memilih untuk tetap diam. Tidak ada apa-apa. Jadi apa yang akan kamu lakukan untuk mendukung Qingge? Apakah kamu benar-benar ingin menjadi anak laki-laki yang cantik? Bu, saat ini, Lin Qingge tidak tahan lagi dan berinisiatif untuk berkata, sebenarnya, Qin Feng tidak seburuk yang kamu kira. Dia memiliki keterampilan medis. Dia sebelumnya merawat Taipan Real Estate yang Wanshan dan memenangkan kekayaan senilai 500 juta. Di mana tanah di Gunung Xishan? Benarkah? Zhuang Xiuqin sedikit terkejut, tetapi masih berkata dengan ketidakpuasan. Meski begitu, anak ini mengambil keuntungan besar. Dia hotel dinasti senilai 1 miliar. Selisih harganya masih 500 juta. Setelah mendengar ini, Qin Feng tiba-tiba mengeluarkan kontrak dari sakunya dan menyerahkannya kepada Lin Guotao. Paman Lin, ini kontrak kepemilikan hotel untukmu berikan padaku. Sekarang kembalikan. Kamu, Xiao Feng, apa maksudmu? Sebenarnya, saya mengambil alih hotel untuk menamparkan wajah sepupu dan mantan pacar saya dan mencegah mereka mengadakan upacara pertunangan. Sekarang tujuan saya telah tercapai. Tentu saja saya ingin properti itu dikembalikan ke tempatnya, pemilik aslinya. Qin Feng berkata dengan acuh tak acuh. Dengan raut wajahnya, uang tampak seperti awan mengambang. Dengan cara ini, dia tidak hanya tidak mengambil 1 sen pun dari keluarga Lin. Dia juga memberikan tanah di lereng barat senilai 500 juta. Xiuqin, lihat. Di mana kamu bisa menemukan menantu yang baik seperti Xiao Feng. Tapi Zhuang Xiuqin selalu meremehkan Qin Feng karena kesannya yang sudah terbentuk sebelumnya. Dia bahkan merasa bahwa Qin Feng mengembalikan hotel ke permukaan. Tetapi diam-diam ingin berkomplot melawan seluruh keluarga Lin. Wah, jangan berpikir kamu bisa lolos begitu saja. Sudah kubilang, keluarga Lin tidak menerima sampah. Putriku adalah wanita tercantik di Laut Cina Timur. Dia bisa menemukannya pasangan yang lebih baik darimu dimanapun dia memandang. Yang tersirat, jelas bahwa menunjukkan kebanggaan yang tidak tahu malu. Bibi Zhuang, bagaimana kamu bisa mengenaliku? Qin Feng bertanya dengan cemberut. Ini, Zhuang Xiuqin berpikir sejenak. Lalu tiba-tiba menunjukkan senyuman bercanda dan berkata, Qin Feng, jika kamu bersikeras untuk menikahi putriku, maka aku akan memberimu kesempatan. Guo Sanhu, Anda berhutang 50 juta yuan kepada keluarga Lin kami dan belum membayarnya kembali selama beberapa tahun. Jika Anda bisa mendapatkan kembali 50 juta yuan ini, maka saya akan mengakui kemampuan Anda dan tidak lagi menghalangi pernikahan Anda dengan Qingge. Bab 19 memberi Anda kesempatan untuk meminta bala bantuan. Setelah mendengar kondisi ini, Qin Feng tidak bereaksi. Tetapi ayah dan anak perempuan keluarga Lin terkejut. Sama sekali tidak. Lin Guotao langsung berkata, Bu, kamu bertindak terlalu jauh. Jika kamu membuat permintaan seperti itu, bukankah kamu meminta Qin Feng untuk mati? Nada suara Lin Qingge sangat cemas.
Tapi Zhuang Xiuqin memiliki sikap yang keras dan berkata dengan dingin, masalah ini tidak bisa dinegosiasikan. Entah dia melunasi tunggakan 50 juta atau keluar dari keluarga Lin. Saya berjanji. Tiba-tiba, Qin Feng tersenyum ringan dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak. Apakah kamu hanya akan menagih hutang? Ini masalah sepele. Aku bisa menanganinya dengan mudah. Apa yang kamu tahu? Lin Qingge memutar matanya ke arahnya dan dengan cepat menjelaskan. Orang yang lewat itu adalah milik Tuan Fang tangan kanan. Seorang pria yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Dia memiliki ratusan preman di grup macan. Dan mereka kejam dan melanggar hukum. Sebelumnya, keluarga Lin kami mengirim orang untuk menagih hutang. Dan mereka diganggu dan dinonaktifkan. Atau mereka dibuang ke laut untuk memberi makan ikan. Petik 2. Qin Feng. Aku tahu kamu pandai kungfu. Tapi kamu tidak bisa mengalahkan 4 tangan. Bagaimana kamu bisa melawan seluruh grup harimau? Petik 2. Akan lebih baik jika dia adalah bawahan Tuan Fang. Qingge, tunggu saja. Saya akan pergi ke grup harimau dan mendapatkan uangnya kembali. Qin Feng tidak takut. Tetapi terlihat sangat bersemangat. Di penjara, lelaki tua misterius itu tidak hanya mengajarinya keterampilan, tetapi juga memintanya keluar dan mengambil alih Longmen. Dan Tuan Fang adalah penanggung jawab Longmen di kota Donghai. Saya baru saja mengambil kesempatan ini untuk menyelesaikan misi ibu mertua, dan bertemu dengan Tuan kedua Fang, mengungkapkan identitas saya, dan memperkuat kekuatan saya. Qin Feng, apakah kamu gila? Lin Qingge tidak mengetahui rencananya. Dan tiba-tiba dia berkeringat banyak. Takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi padanya. Anak muda, kamu cukup berani. Zhuang Xiuqin juga merasa bahwa Qin Feng sudah gila. Tetapi dia berkata, jika kamu berhasil dan mendapatkan 50 juta kembali, semuanya akan mudah. Tetapi jika kamu tidak bisa melakukannya, lalu keluar. Bagaimana kalau meninggalkan keluarga Lin dan tidak mengganggu putriku lagi? Oke, tidak masalah. Petik 2. Qin Feng, kamu benar-benar putus asa. Lin Qingge gemetar karena marah. Namun sekarang, taruhan telah dibuat dan tidak dapat diubah. Qingge, tunggu saja kabar baikku. Qin Feng tersenyum misterius, lalu berbalik dan berangkat ke grup harimau. Hei, melihat punggungnya, Lin Qingge menghela nafas tanpa daya. Setengah jam kemudian, grup macan. Qin Feng masuk sendirian. Saya melihat ratusan pria kekar di lobi. Masing-masing berpenampilan garang dan bertato naga dan harimau di tubuh mereka. Nak, siapa yang kamu cari? Seorang pria botak bertanya dengan dingin. Biarkan harimau gunung keluar menemuiku. Nada suara Qin Feng tenang, menunjukkan kebanggaan yang tak tertandingi. Sungguh lancang, pria botak itu berteriak dengan marah. Siapakah saudara Tiger? Bisakah Anda mengirimnya sesuka hati? Katakan, apa yang Anda inginkan dari saudara Tiger? Grup harimau Anda berhutang 50 juta kepada keluarga Lin. Dan memang demikian belum dilunasi selama beberapa tahun. Saya di sini untuk menagih hutang atas nama keluarga Lin. Dan saya harus membayarnya kembali dengan bunga. Kata Qin Feng dingin. Hahaha, pria botak itu sepertinya pernah mendengar lelucon besar. Anak nakal. Siapa yang berani datang ke grup harimau untuk menjadi liar? Tahukah kamu bahwa siapapun yang berani datang untuk meminta hutang akan diganggu? Dan kakinya patah. Dan kamu yang berikutnya. Hah. Qin Feng mencibir. Matanya penuh penghinaan. Kamu ingin menghancurkanku. Kamu ikan dan udang busuk. Kamu tidak memiliki kemampuan itu. Petik 2. Biarkan harimau gunung segera turun. Atau, aku akan bunuh diri. Mengancam. Banyak gangster yang hadir memperhatikan. Sialan. Pria botak itu menjadi marah dan meraung dengan ganas. Saudara-saudara, tirulah orang itu. Beri orang ini kelonggaran. Bocah nakal, kamu dalam masalah. Jika kamu main-main dengan macan, pergi, mati, dalam sekejap.
Ratusan pria kekar mengeluarkan pipa baja dan batang besi dan bergegas menuju Qin Feng. Entah saat berikutnya, Qin Feng mengambil tindakan dengan berani, seperti seekor harimau memasuki kawanan domba. Bang 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 bang. Serangkaian tabrakan padat bergema di seluruh tempat. Setelah beberapa menit, semua pria bertubuh besar tergeletak, lumpuh di tanah. Benar-benar kehilangan kekuatan bertarung mereka. Qin Feng melakukannya dengan mudah, semudah memukul beberapa lalat sampai mati. Kemudian, dia melangkah ke dalam lift dan menekan tombol menuju lantai paling atas. Di lantai atas Tiger Group, kantor manajer umum. Saudara Tiger, sesuatu yang buruk telah terjadi. Seseorang datang untuk menimbulkan masalah, dan semua saudara kita dipukuli hingga jatuh ke tanah. Apa? Guo Shanhu tiba-tiba berdiri, terkejut dan marah, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apa yang terjadi? Kekuatan mana yang datang untuk membunuh? Berapa banyak orang di sisi lain? 100, 200, atau 500? Saudara Hu, hanya ada satu musuh. Bawahannya melaporkan. Harimau gunung menamparnya dan meraung. Saat ini, kamu masih bercanda denganku. Bawahan itu sangat sedih dan berkata dengan gemetar, Saudara harimau, aku tidak berbicara omong kosong. Musuh di sana sebenarnya hanya satu. Seorang anak muda. Dan kekuatannya sangat menakutkan sehingga dia tidak manusiawi. Petik 2. 1 lawan 100. Guo Shanhu terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang orang yang begitu kejam selama puluhan tahun keberadaannya. Bang! Tiba-tiba, pintu kantor dibuka. Qin Feng memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan melangkah masuk. Dia melirik dengan dingin. Apakah kamu hanya seekor harimau gunung? Tanda tanya. Cukup sulit menemukanmu, Tuan ini. Saya tidak tahu dari kekuatan mana kamu berasal. Dia bertanya dengan hati-hati. Tidak lagi sombong seperti dulu. Nama saya Qin Feng. Atas nama keluarga Dong Hailin, saya di sini untuk menuntut hutang sebesar 50 juta yuan. Jika Anda tahu yang sebenarnya, saya akan segera melunasi hutang tersebut. Ini, wajah Guo Shanhu menjadi gelap. Dan dia berkata, Tuan Qin, saya adalah bawahan Tuan Fang. Pada hari kerja, semua dana grup macan berada di bawah kendali Tuan Fang. Bukan itu saya tidak ingin memberikannya, tapi itu ada di buku. Anda tidak mampu membayar 50 juta. Petik 2. Terlebih lagi, Tuan Fang adalah taipan bawah tanah di Donghai, takut dia akan sangat marah. Petik 2. Ketika saatnya tiba, tidak peduli siapa kamu, atau siapa yang ada di belakangmu. Keluarga Lin semua akan menderita. Pada akhirnya, ada sedikit ancaman dalam suara Guo Shanhu. Bagaimanapun, Tuan Fang memiliki latar belakang longmen dan dikenal semua orang sebagai taipan bawah tanah yang dapat menutupi langit dengan satu tangan. Melihat seluruh Laut Cina Timur, siapa yang tidak takut? Harimau gunung berpikir dengan cara ini. Dia bisa menakuti Qin Feng hingga melemparkan senjata tikus. Siapa yang tahu momen selanjutnya? Haha, Qin Feng tidak takut, tapi berkata sambil tersenyum, baiklah. Macan gunung, saya akan memberimu kesempatan untuk meminta bala bantuan. Segera hubungi Tuan Fang dan minta dia datang dengan pasukannya. Bab 20 Perintah Raja Naga. Mendengar ini, Guo Shanhu tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Apa yang kamu bicarakan? Benar-benar memintaku untuk mengundang Tuan Fang. Tentu saja, Qin Feng mengangguk dan berkata dengan serius. Lihat aku, apakah ini terdengar seperti lelucon? Oke, karena kamu sedang mencari kematian, aku akan membantumu. Guo Shanhu tampak galak dan segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Tuan Fang. Bos, keluarga Lin mengirim seorang master untuk menuntut tunggakan 50 juta. Kungfunya sangat bagus sehingga dia mengalahkan semua saudara sendirian. Grup macan secara langsung. Ini sangat tidak sopan bagi Anda. Ini sangat sombong.
Guo Shanhu dengan sengaja menambahkan bahan bakar ke dalam api dan mengipasi apinya. Qin Feng, bagaimanapun, tidak terburu-buru. Dia selalu memiliki senyum tipis di bibirnya, seolah-olah dia telah mengendalikan segalanya. Sialan, biarkan dia menunggu. Saya akan berada di sini sekarang. Di ujung lain telepon, Tuan Fang sangat marah dan segera membawa orang-orang itu pergi. 10 menit kemudian, tendang, 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 tendang. Ratusan pria pembunuh bergegas masuk ke kantor. Banyak di antaranya dengan pinggang menonjol dan jelas membawa senjata. Siapa yang begitu berani dan berani menghancurkan tempatku? Fang Kun, apakah kamu lelah hidup? Seorang pria parubaya keluar dari kerumunan orang. Orang ini tidak lain adalah Fang Kun, Taipan dunia bawah tanah di Laut Cina Timur. Bos, ini anak laki-laki. Mountain Tiger mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Qin Feng dari kejauhan. Hoa, hoa, hoa. Semua mata penonton terfokus pada Qin Feng, seperti pedang, seolah-olah mereka akan memotongnya hidup-hidup. Tuan kedua Fang, Anda akhirnya sampai di sini. Qin Feng masih tetap tenang dan berkata dengan tenang, wajar jika membayar kembali utangnya. Segera serahkan tunggakan 50 juta keluarga Lin. Jika tidak, Anda tidak akan bisa melakukannya menanggung beban hari ini. Ayo pergi, beraninya. Kamu, Tuan Fang sangat marah dan memelototi Qin Feng. Kamu bajingan. Beraninya kamu berbicara seperti ini padaku. Saya keluar. Anda bisa menunggangi kepala saya. Sekarang bukan waktunya untuk menaklukkan dunia dengan tinju Anda. Tidak peduli seberapa terampil Anda. Apakah Anda masih bisa memblokir peluru? Setelah itu, Tuan Fang melambaikan tangannya dan memberi sinyal. Selusin pria besar di belakangnya mengeluarkan senjata dari pinggang mereka pada saat yang sama dan mengarahkannya ke Qin Feng. Tarik saja pelatuknya dan itu akan diayak. Nak, jika kamu segera berlutut dan memohon belas kasihan, lalu menghancurkan anggota tubuhmu, mungkin aku bisa menyelamatkan nyawamu. Tuan kedua Fang berkata dengan kejam, berpikir bahwa Qin Feng ditakdirkan untuk dibunuh. Qin Feng tetap tenang dan mencibir. Hanya beberapa senjata tidak bisa membuatku takut. Tuan Fang, percaya atau tidak, aku bisa menakutimu. Hanya dengan satu kata, sedang gempar. Guo Shanhu dan banyak gangster semuanya mengira Qin Feng gila. Meskipun begitu banyak senjata diarahkan ke kepalanya dan nyawanya tergantung pada seutas benang, dia masih berani berbicara omong kosong. Kamu berani berbicara kasar ketika kamu akan mati. Kartu truf apa yang kamu punya? Tunjukkan. Tapi aku ingin melihat bagaimana kamu bisa membuatku berlutut ketakutan. Petik 2. Bagaimanapun, dia adalah Taipan bawah tanah di kota Donghai. Dan dia memiliki Longmen sebagai pendukungnya. Bahkan orang-orang besar di Jalan Putih harus memberinya wajah. Hanya segelintir orang di dunia ini yang bisa membuatnya berlutut. Siapa yang tahu saat berikutnya? Qin Feng tiba-tiba mengeluarkan tanda dari pinggangnya dan berteriak. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Apakah kamu mengenali ini? Dilihat dari kejauhan. Itu adalah tanda sederhana. Sepenuhnya hitam dan bentuknya unik. Di permukaan token, juga terdapat 9 naga yang diukir di atasnya. Dengan gigi dan cakarnya terlihat, menampakkan aura raja dan dominasi yang tak tertandingi. Apakah ini perintah Raja Naga? Tuan kedua Fang membuka matanya lebar-lebar, dengan ekspresi hantu di wajahnya, dan tubuhnya membeku di tempatnya. Setelah sekian lama, dia tidak bergerak, seolah-olah dia ketakutan. Bos, kenapa kamu tidak memberi perintah untuk membunuh bocah sombong ini? Tiba-tiba, Tuan Fang menamparkan keras wajah Sanhu dengan punggung tangannya. Kekuatannya begitu kuat hingga meninggalkan bekas merah pada 5 jari. Bos, apa yang kamu lakukan? Sanhu menutupi wajahnya, merasa sedih dan terkejut. Tapi Tuan Fang mengabaikannya sama sekali. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat ke arah Qin Feng.
Kemudian lututnya melunak dan dia membuat gerakan yang luar biasa. Plop, di hadapan semua orang. Tuan Fang, sebenarnya adalah seorang taipan bawah tanah langsung berlutut di depan Qin Feng. Bagaimana mungkin? Untuk sesaat, macan gunung dan ratusan pria besar semuanya tercengang. Qin Feng baru saja berkata bahwa dia akan menakuti Tuan Fang hingga berlutut. Dan semua orang menertawakannya karena hayalannya. Siapa tahu sekarang, Qin Feng benar-benar melakukannya. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, Tuan Fang menundukkan kepalanya dan berteriak dengan suara yang paling penuh hormat dan saleh. Fang Kun, Presiden Cabang Longmen Donghai, memberi penghormatan kepada Tuan Muda. Suaranya bergema di kantor, seperti guntur. Anda memiliki penglihatan yang baik dan Anda telah mengenali identitas saya. Qin Feng menundukkan kepalanya dan menatap Tuan Fang dan berkata dengan tenang. Token Raja Naga itu adalah tanda yang diberikan kepadanya oleh lelaki tua misterius di penjara. Biarlah ada Kowloon, dan dunia akan menghormatinya. Orang yang memegang token itu adalah Tuan Muda Longmen dan dapat memerintahkan semua murid Longmen. Guo Sanhu dan yang lainnya juga gemetar dan langsung mengerti. Sebelumnya, berita datang dari markas Longmen bahwa Tuan Muda Longmen lahir di kota Donghai. Tanpa diduga, Tuan Muda legendaris adalah Qin Feng di depannya. Tidak heran dia memiliki kekuatan tempur yang menakutkan 1 lawan 100. Dan dia juga memiliki kekuatan yang mendominasi untuk meremehkan dunia. Plop, 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 Guo Shanhu dan yang lainnya berlutut di tanah, gemetar, dan berteriak bersama. Saya memberi penghormatan kepada Tuan Muda. Titik titik titik. Tanpa sopan santun. Semuanya, bangun. Kata Feng. Dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang bangun. Saya tidak tahu Tuan Muda akan datang ke sini. Saya telah banyak menyinggung perasaan Anda sebelumnya. Jadi mohon maafkan saya. Dahi Tuan Fang dipenuhi keringat dingin dan sikapnya hati-hati. Lupakan saja. Mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Namun, saya adalah tunangan wanita tertua dari keluarga Lin. Tunggakan 50 juta harus dikembalikan secepatnya. Qin Feng memberi perintah. Ya, saya akan mengirim seseorang untuk segera melakukannya. Tuan kedua Fang mengangguk berulang kali. Seperti ayam yang mematuk nasi. Juga, aku tidak ingin identitasku bocor. Mengerti? Qin Feng memperingatkan lagi. Dimengerti, saya pasti akan merahasiakannya. Bahkan kepada anggota keluarga terdekat saya. Dan bawahan saya akan menjanjikan hal yang sama. Tuan kedua Fang berjanji sambil menepuk dadanya. Saya bersedia melewati api dan air untuk Tuan Muda saya. Guo Sanhu dan yang lainnya mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Bersemangat untuk maju dan mundur. Oke, saya akan kembali hari ini. Jika ada yang harus saya lakukan di masa depan, saya akan menghubungi Anda lagi. Setelah mengatakan itu, Qin Feng keluar dari kantor dan meninggalkan Tiger Group. Bab 21 selesaikan taruhannya. Larut malam. Villa keluarga Lin. Lebih dari 1 jam telah berlalu dan Qin Feng belum kembali. Mungkinkah terjadi sesuatu? Lin Qingge sedikit khawatir. Meskipun dia biasanya sombong, dia memiliki sifat yang baik. Jika Qin Feng terluka saat meminta hutang, dia pasti akan merasa bersalah seumur hidupnya. Pada saat ini, Lin Qingge mengeluarkan ponselnya dan bersiap menelepon Fang Xihao. Fang Xihao adalah keponakan tuan kedua Fang. Jika dia mau maju, setidaknya dia bisa menjaga keamanan Qin Feng. Aku kembali. Tiba-tiba, Qin Feng membuka pintu dan masuk ke ruang tamu. Apakah kamu baik-baik saja? Lin Qingge segera bergegas dan menghela nafas lega ketika dia menemukan bahwa Qin Feng tidak terluka. Hah, Zhuang Xiuqin merasa sedikit aneh dan bertanya. Nak, kamu tidak melakukan apa-apa. Mungkinkah kamu takut dan tidak pergi ke grup harimau untuk menagih hutang? Qin Feng mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berbicara dengan bangga. Bibi Zhuang, kamu meremehkanku. Saya tidak hanya pergi ke grup harimau, tetapi saya juga meminta tunggakan 50 juta.
akan mengirim seseorang untuk mengirimkan uang. Kata-kata Qin Feng sangat percaya diri. Seolah-olah dia telah mengendalikan segalanya. Ahem, Xiao Feng. Kamu tidak harus berani. Bagaimanapun, grup macan sangat kuat. Jadi wajar jika mereka tidak mendapatkan uang. Lin Guotao mencoba memuluskan segalanya. Jelas tidak percaya apa yang dia katakan. Paman Lin, aku benar-benar tidak berbohong padamu. Qin Feng berbicara lagi. Kamu begitu keras kepala. Apakah kamu tidak takut membeberkan rahasiamu ketika kamu begitu menyombongkan diri? Zhuang Xiuqin memutar matanya ke arahnya dan hendak terus mengejek. Siapa yang tahu momen berikutnya? Tuan, Nyonya, ada sekelompok orang dari grup macan di luar. Mengatakan mereka di sini untuk melunasi hutang. Apa? Untuk sesaat. Zhuang Xiuqin, Lin Qingge, dan Lin Guotao tercengang. Apakah Anda benar-benar di sini untuk membayar kembali uang itu? Cepat. Ayo keluar dan melihat. Lin Guotao dan keluarganya segera sampai di luar villa. Melihat dari kejauhan, saya melihat puluhan anggota Tiger Group masing-masing memegang koper berwarna hitam. Kami diperintahkan oleh saudara Hu untuk datang ke keluarga Lin untuk membayar kembali uangnya. Tolong inventarisasi keluarga Lin. Petik 2. Hus. Setiap kotak berisi setumpuk uang kertas $100, yang membuat mata jengkel. Ya Tuhan, seru Lin Qingge. Lalu menatap Qin Feng dengan mata curiga. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Qin Feng akan mendapatkan uangnya kembali ketika dia masuk ke kolam naga dan sarang harimau sendirian. Bibi Zhuang, saya selalu menepati janji saya. Sekarang tugas telah selesai. Apakah Anda puas? Ini, Zhuang Xiuqin terdiam sesaat. Tiba-tiba, pelayan itu berteriak lagi, Tuan, Nyonya, tampaknya jumlah uangnya salah. Mendengar ini, Zhuang Xiuqin sepertinya menyadari kekurangannya dan segera berkata, Qin Feng, sesuai dengan perjanjian kita sebelumnya, Anda harus bayar kembali semua 50 juta hutangmu. Tidak kurang 1 sen pun. Nyonya, uang ini tidak kurang. Tapi lebih. Ini 100 juta penuh. Pelayan itu menambahkan. Apa katamu? Zhuang Xiuqin benar-benar tercengang dan tidak bisa mempercayai telinganya. Pada saat ini, pemimpin grup macan segera berdiri dan menjelaskan. Saudara Hu berkata bahwa hutang ini sudah terlalu lama menunggak. Dan saya sangat kasihan kepada keluarga Lin. Tambahan 50 juta dianggap sebagai bunga. Dan pemimpin keluarga Lin dipersilakan menerimanya. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan keluarga Lin dengan sekelompok pria kekar. Di pintu, Lin Guotao, Zhuang Xiuqin, dan Lin Qingge saling memandang. Dan akhirnya mata mereka tertuju pada Qin Feng. Apa yang sebenarnya terjadi? Lin Qingge tidak bisa menahan rasa penasarannya dan bertanya secara proaktif. Anda tahu, bos grup macan, Guo Sanhu, adalah tangan kanan Tuan Fang. Dan dia hanya bisa menutupi langit di dunia bawah tanah Laut Cina Timur. Belum lagi keluarga Lin. Bahkan 4 keluarga kaya tidak akan membiarkan dia menyenangkan hatinya. Atau bahkan memberikan 50 juta gratis. Dan Qin Feng baru saja dibebaskan dari penjara dan tidak memiliki kekuasaan. Qingge. Tentu saja aku punya caraku sendiri. Tapi ini rahasia. Bagaimanapun, sekarang utangnya telah dilunasi. Dia tahu betul bahwa tambahan 50 juta diberikan oleh Tuan Fang dengan sengaja untuk menyanjungnya. Tuan Muda Longmen. Tapi di mata orang lain, ini agak mengejutkan. Saya tahu. Tiba-tiba, Lin Qingge menjerit manis, Qin Feng. Apakah Anda pergi ke Kingsway untuk meminta bantuan? Petik 2. Apakah Nona Ning dari ibu kota kekaisaran? Dikatakan bahwa Ning Kingsway berasal dari keluarga kuno di ibu kota kekaisaran. Jika dia membuka mulut, Guo Sanhu memang akan menjual wajahnya dan tidak berani menyinggung perasaannya. Qin Feng tidak menjelaskan atau menyangkal, tetapi berkata, Bibi Zhuang, tidak peduli metode apa yang saya gunakan. Tunggakan 50 juta telah dipulihkan.
dan saya memenangkan taruhan. Mulai sekarang, Anda tidak dapat lagi menghalangi saya. Saya dan Qingge, kan? Ini, Zhuang Xiuqin mengerutkan kening dan akhirnya mengangguk. Oke. Saya setuju dengan pernikahan Anda dengan Qingge untuk saat ini. Lin Guotao sangat bersemangat dan berkata, kalau begitu, Xiao Feng akan melakukannya, bergabunglah dengan grup Lin sebagai wakil presiden. Qingge, bawa Xiao Feng bekerja besok. Mengerti. Lin Qingge mengangguk. Lalu menatap Qin Feng berkata, kamu kembali ke kamar bersamaku. Beberapa menit kemudian, begitu Qin Feng masuk ke kamar kerja, wajah cantik Lin Qingge berubah dingin dan dia menatapnya dengan tatapan tajam. Qingge, ada apa? Qin Feng merasa sedikit takut ketika dia menatapnya. Hari ini, apakah kamu benar-benar pergi ke Peri Ningqing Sui untuk meminta bantuan? Nada suara Lin Qingge sedikit masam. Meskipun dia mengatakan dia tidak peduli dengan Qin Feng, ketika Qin Feng benar-benar bersama sahabatnya, dia merasa sangat tidak nyaman. Seolah-olah dia telah makan 100 lemon. Kamu salah paham. Qin Feng menggelengkan kepalanya dan segera menjelaskan. Tidak perlu merepotkan Nona Ning untuk masalah sepele seperti itu. Saya belajar kungfu di penjara dan menghajar semua orang Sanhu hingga jatuh. Jadi dia mengembalikannya. Bantulah dengan patuh. Uang, apakah sesederhana itu? Lin Qingge mau tidak mau bertanya. Itu benar. Qin Feng mengangguk. Yah, aku percaya padamu sekali ini. Lin Qingge berpikir sejenak dan kemudian berkata, dan tentang kamu bergabung dengan grup Lin. Kamu baru saja dibebaskan dari penjara. Kamu tidak memiliki ijazah. Dan kamu tidak memilikinya. Tahu cara mengaturnya. Kalau tiba-tiba aku takut sulit meyakinkan publik dengan menjadi wakil lintas udara. Karena kamu tahu kungfu. Jadilah anggota tim keamanan dan jadilah wakil kapten. Wakil jenderal dalam 3 bulan. Jadi melakukan hal ini sebenarnya egois. Sebelumnya, dia bertaruh dengan Ning Qingsui apakah Qin Feng bisa masuk dalam peringkat Qing Yun dan menjadi terkenal di kota setelah 3 bulan. Tapi sekarang, jika Qin Feng diizinkan menjadi penjaga keamanan kecil, tidak akan ada peluang untuk maju. Dia pasti akan memenangkan taruhan itu. Qin Feng tidak tahu apa yang dia pikirkan. Jadi dia mengangguk, oke, saya setuju. Tapi Anda juga harus berjanji sesuatu kepada saya. Babak 22, unjuk kekuatan. Ada apa? Lin Qingge bertanya dengan rasa ingin tahu. Bulan depan adalah peringatan kematian ayahku. Aku berharap sebagai menantu perempuanku, kamu mau menemaniku mengunjungi makam. Oke, aku pergi. Lin Qingge ragu-ragu sejenak dan mengangguk setuju. Meskipun dia dan Qin Feng hanya dijodohkan, akhir-akhir ini, Qin Feng mendapatkan tanah di lereng Bukit Barat, memulihkan tunggakan 50 juta lagi, dan melindunginya lagi dan lagi. Ini mengubah sikapnya terhadap Qin Feng. Keesokan paginya, Lin Qingge mengantar Qin Feng ke grup Lin dengan mobil sport Porsche 911. Bangunan 18 lantai ini sangat megah. Nanti, saya akan meminta sekretaris untuk membawa Anda ke tim keamanan untuk mengumumkan bergabungnya Anda. Ingat, kami tidak diizinkan mengungkapkan hubungan kami di perusahaan. Setelah mengatakan itu, Lin Qingge masuk ke perusahaan. Segera, sekretaris kecil itu membawa Qin Feng ke departemen keamanan. Ada puluhan petugas keamanan di dalam, mengenakan seragam dan bersiap untuk mengambil posnya. Kapten Zhou. Ini wakil kapten baru, Qin Feng. Sekretaris kecil itu memperkenalkan. Kapten Zhou Tianrui, yang berusia awal 30-an. Adalah seorang prajurit istimewa yang sangat bergengsi di tim keamanan dan dikatakan sebagai satu-satunya. Pada saat ini, Zhou Tianrui memandang rendah Qin Feng ketika dia melihatnya masih sangat muda. Dia merasa bahwa dia adalah orang yang memiliki koneksi yang baik dan bahkan dapat mengancam statusnya. Wakil Kapten Qin, Anda telah menjadi wakil kapten perusahaan di usia muda. Saya khawatir Anda sangat terampil. Bukan. Bagaimana kalau kita bersaing?
Zhou Tianrui berkata sambil tersenyum. Tetapi dengan postur ini, dia jelas ingin memberi pukulan pada Qin Feng. Itu tidak perlu. Qin Feng tidak bisa mengungkapkan pikirannya dan langsung menolak. Apa? Mungkinkah wakil Kapten Qin takut? Lalu aku bisa memberimu 3 gerakan. Zhou Tianrui dengan sengaja menggunakan metode memprovokasi. Kamu salah paham. Qin Feng menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Saya berlatih seni bela diri Tiongkok. Saya hanya membunuh orang dan tidak tampil. Akan sangat buruk jika saya secara tidak sengaja mematahkan tulang Kapten Zhou. Petik 2. Itu adalah provokasi yang disengaja. Tapi dia berlatih dengan orang tua di penjara. Dia mempraktikkan keterampilan membunuh, yang sangat kuat dan dapat dengan mudah melukai nyawa orang. Tapi kata-kata ini terlalu kasar di telinga orang lain. Nak, apa maksudmu? Apakah kamu meremehkanku? Zhou Tianrui tiba-tiba menjadi marah. Wajahnya memerah. Dan urat di dahinya berdiri. Seperti singa yang marah. Melihat situasinya tidak berjalan dengan baik, sekretaris kecil itu segera berdiri dan merapikan segalanya. Sudah waktunya berangkat kerja. Semuanya cepat duduk di gerbang. Kapten Zhou, mari kita bicarakan diskusinya nanti. Setelah mendengar ini, Qin Feng mengenakan seragamnya. Keluar dari Departemen Keamanan. Melihat punggungnya, mata Zhou Tianrui menyala-nyala dan dia mengutuk. Sial, apa-apaan ini? Rambutmu tidak seluruhnya. Beraninya kamu pamer di depanku. Selesai. Berbicara di semua tempat. Kapten, anak itu sombong sekali. Dia sama sekali tidak menganggapmu serius. Dia jelas-jelas pengecut. Tapi dia tidak berani bertarung dengan Kapten. Namun dia tetap mengatakan dia berani. Itu sungguh menggelikan. Tapi, dia mengudara. Wakil Kapten, saya khawatir Anda memiliki latar belakang tertentu. Jadi Anda tidak dapat tersinggung dengan mudah. Setelah mendengar kata-kata ini, Zhou Tianrui berkata dengan dingin. Saya seorang veteran Lin Group. Apakah saya masih tidak bisa mengalahkan pendatang baru? Sebentar lagi. Saya adalah veteran grup Lin. Di sisi lain, Qin Feng berpatroli di aula perusahaan. Ia memiliki sosok yang tinggi dan tegap serta sikap yang luar biasa. Meski mengenakan seragam keamanan, ia memancarkan semangat kepahlawanan. Banyak pekerja kerah putih perempuan melihat ke samping. Diam-diam bertanya kapan penjaga keamanan tampan tiba. Nak, kenapa kamu ada di sini? Tiba-tiba terdengar seruan dari belakang. Qin Feng menoleh ke belakang dan menemukan bahwa orang yang berbicara sebenarnya adalah Chen Ziyu, tuan muda dari keluarga Chen, salah satu dari 4 keluarga kaya. Sebelumnya, dia menemani Ning Qingsui menghadiri lelang amal. Di pesta dansa, Chen Ziyu memaksa dirinya untuk berdansa dengan Ning Qingsui melangkah maju dan memukul kepala Chen Ziyu dengan botol anggur merah. Hahaha. Saat ini, Chen Ziyu memandang Qin Feng dengan hati-hati dan kemudian tertawa. Kamu bocah. Sepertinya rencanaku berhasil. Lin Qingge pasti sudah melihat berita dan tahu bahwa kamu adalah sampah yang dibebaskan dari penjara. Jadi dia mencampakkanmu dan menjadikanmu penjaga keamanan kecil. Feng mengerutkan kening dan matanya menjadi dingin. Chen Ziyu, apakah Anda menyuap media berita untuk dengan sengaja mendiskreditkan saya? Dia merasa berita negatif yang luar biasa itu sangat aneh. Jadi bagaimana jika itu aku? Chen Ziyu berkata dengan arogan. Inilah yang akan kamu dapatkan jika kamu menyinggung perasaanku. Tanda seru. Qin Feng, orang kecil sepertimu. Aku bisa mengendalikan takdirmu hanya dengan satu kata. Kebenaran, hari ini, saya di sini untuk mengejar Lin Qingge. Dalam hal latar belakang keluarga, meskipun dia tidak sebaik Nona Ning, dia adalah wanita tercantik di Laut Cina Timur tahu bagaimana rasanya. Pada akhirnya, Chen Ziyu menjilat lidahnya, menunjukkan senyuman mesum. Wajah Qin Feng tiba-tiba menjadi gelap. Dan dia memperingatkan, kamu bukan karyawan Lin Group, dan kamu belum membuat janji sebelumnya. Jadi kamu tidak diizinkan masuk perusahaan.
keluar. Ziyu mengangkat dagunya. Dengan sangat arogan. Saya adalah tuan muda dari keluarga Chen. Salah satu dari 4 keluarga terkuat. Bahkan jika Anda, bos, lihat saya, Anda harus bersikap sopan. Qin Feng, Anda sedikit satpam. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menghentikan saya? Ada apa dengan satpam? Satpam, jaga satu sisi. Damai, Anda, bajingan mesum. Tidak boleh menodai kemurnian grup Lin. Jangan keluar. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Saat dia berbicara, Qin Feng mengeluarkan tongkat listrik dari pinggangnya dan siap mengambil tindakan kapan saja. Berhenti. Tiba-tiba, Zhou Tianrui bergegas mendekat. Dia jelas mengenal Chen Ziyu. Dia berkeringat, mengangguk dan membungkuk. Tuan Chen, harap tenang. Anak ini baru saja datang untuk melapor hari ini dan tidak memahami aturannya. Qin Feng, sebagai kapten keamanan, saya memerintahkan Anda untuk segera meminta maaf kepada Tuan Chen. Qin Feng tetap tenang dan berkata dengan percaya diri. Pertama, saya wakil kapten. Anda tidak berhak memerintahkan saya. Kedua, Chen Ziyu tidak membuat janji. Menerobos secara langsung melanggar peraturan perusahaan. Petik 2. Kapten Zhou. Jangan lupa, Lin Group lah yang mempekerjakan Anda, bukan keluarga Chen. Bukankah ini curang? Kamu, Zhou Tianrui sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat dan dia terdiam sesaat. Kamu bocah. Jika aku ingin bertemu Lin Qingge, apakah aku memerlukan izinmu? Minggir. Tanda seru petik 2. Jika kamu berani menerobos, cobalah. Qin Feng menatapnya dengan dingin dengan nada tajam. Aku tidak percaya. Kamu adalah anjing penjaga dan berani menggigit orang. Chen Ziyu terus berjalan dan dengan sengaja menghampiri Qin Feng, mengangkat jari tengahnya dan membuat gerakan provokatif. Oke, jika kamu ingin dipukuli, aku akan memberikannya padamu. Saat berikutnya, Qin Feng mengepalkan tongkat listrik di tangannya. Dan di bawah pandangan semua orang yang tidak percaya, dia memukul kepala Chen Ziyu dengan keras. Bab 23 Katak ingin makan daging angsa. Bang! Cahaya biru menyilaukan menyala di atas tongkat listrik. Chen Ziyu tidak punya waktu untuk menghindar. Dan sangat terkejut hingga seluruh tubuhnya mengejang dan mulutnya berbusa. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Zhou Tianrui terkejut dan segera bergegas membantu Chen Ziyu. Setelah beberapa menit, Chen Ziyu sadar, menatap Qin Feng, dan meraung dengan marah. Saya adalah tuan muda dari keluarga Chen yang kaya. Bahkan jika Lin Guotao melihat saya, dia harus sopan. Penjaga berani melakukan kekerasan terhadap saya. Apakah dia memanfaatkan ambisinya? Percaya atau tidak, saya dapat membuat Anda mustahil untuk bertahan hidup di kota Donghai. Dihancurkan oleh botol anggur dan saya membutuhkan lebih dari selusin jahitan. Masih sangat sakit. Sekarang saya dikejutkan oleh sengatan listrik dan mempermalukan diri sendiri di depan umum. Dia tidak bisa menelan nafas ini. Qin Feng mengerutkan bibirnya dengan jijik. Jangan gunakan keluarga Chen untuk menekanku. Aku tidak peduli. Jika kamu ingin masuk ke grup Lin, kamu harus mematuhi peraturanku. Jika kamu berani masuk tanpa izin selanjutnya kali, aku akan mengalahkanmu setiap kali kamu melihatku. Saat dia mengatakan itu, Qin Feng mengayunkan tongkat listrik lagi, memberi isyarat untuk melanjutkan serangannya. Tunggu sebentar, tidak bisakah aku pergi? Gigi Chen Ziyu gatal karena kebencian. Tapi dia tidak punya pilihan selain pergi dengan putus asa. Namun sebelum pergi, dia tidak lupa menoleh ke belakang dan berkata dengan kasar, Qin Feng, tunggu aku, nak. Jika waktunya tiba, semua dendam lama dan baru akan terselesaikan. Dan aku tidak percaya. Aku bisa bahkan tidak membunuhmu. Penjaga keamanan kecil. Melihat dia pergi, wajah Zhou Tianrui menjadi pucat dan dia memarahi Qin Feng. Wakil Kapten Qin, Anda berada dalam masalah besar.
Ini adalah putra dari salah satu dari 4 keluarga paling berkuasa. Perusahaan kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Ayo pergi, ikuti saya untuk segera menemui presiden dan biarkan dia melakukannya keputusannya sendiri. Seperempat jam kemudian. Kantor Presiden. Tuan Lin. Itulah yang terjadi. Saya menyarankan agar Qin Feng segera dipecat. Jika dia terus berada di tim keamanan, itu hanya akan membawa lebih banyak masalah bagi perusahaan. Zhou Tianrui menambahkan bahan bakar ke dalam api dan menceritakan apa yang terjadi sebelum. Saya mengerti, Kapten Zhou. Silakan keluar dulu. Qin Feng dan saya akan berbicara sendiri. Ya, Zhou Tianrui keluar dari kantor, lalu menunjukkan ekspresi sombong. Merasa bahwa Qin Feng tidak akan beruntung dan mungkin langsung dipecat. Qin Feng, kamu baru bekerja 1 hari. Mengapa kamu menyebabkan masalah besar? Jika tren ini terus berlanjut, grup Lin akan dihancurkan olehmu dalam waktu kurang dari 3 bulan. Hunko bergelombang dengan ombak, yang menggambarkan pemandangan yang indah. Haha, Qin Feng tersenyum dan duduk di kursi sofa tanpa ragu-ragu. King Ge, Chen Ziyu dan aku pernah berselisih sebelumnya saat makan malam amal. Lagi pula, dia ada di sini untuk mengejarmu hari ini, dengan pikiran kotor dan metode tercela. Setelah mendengar penjelasan ini, ekspresi Lin King Ge sedikit melunak. Tetapi dia masih berkata, kalau begitu, kamu tidak bisa memukul orang begitu saja. Jika dia menggunakan energi keluarga Chen, itu akan menyebabkan banyak masalah bagi perusahaan. Petik 2. Tidak cemas sama sekali. Dan berkata dengan tenang, karena akulah yang memukulnya. Aku akan memikul tanggung jawab. Jika Chen Ziyu berani membalas, aku pasti akan membuatnya menyesal dilahirkan di dunia ini. Mendapatkan kepercayaan diri. Petik 2. Lin King Ge benar-benar tidak mengerti. King Ge, pikirkan baik-baik. Kapan aku pernah mengecewakanmu? Tanya Qin Feng. Mendengar ini, Lin King Ge tercengang. Dia tiba-tiba menemukan bahwa meskipun Qin Feng telah menyebabkan banyak masalah, dari awal sebagai penjahat Fang Xihao, memperlakukan Taipan Real Estate yang Wanshan, hingga menagih hutang dari grup harimau. Setiap kali, Qin Feng mampu berbalik arus pasang dan membalikkan keajaiban. Oke, kalau begitu aku akan mempercayaimu lagi. Lin King Ge mengangguk. Beberapa hari ke depan, Qin Feng bekerja dari jam 9 sampai jam 5 di grup Lin, dan Chen Ziyu tidak datang untuk membalas. Zhou Tianrui juga sangat terkejut ketika mengetahui bahwa dia tidak diusir. Dia tidak tahu apa latar belakang anak ini. Untuk sementara, dia tidak berani memprovokasi dia lagi. Jadi dia merasa damai. Di malam hari, Qin Feng dan beberapa penjaga keamanan berpatroli di pintu masuk perusahaan. Tiba-tiba, Maibah anti peluru berhenti, dan seorang wanita berpakaian merah keluar. Dia berkulit putih, cantik, dan menawan. Setiap gerakan yang dilakukannya menunjukkan pesona alaminya, langsung menarik perhatian seluruh lawan jenis. Lihat, kecantikan yang luar biasa. Wajah dan sosok ini lebih cantik dari bintang-bintang besar di TV. Jika aku bisa berjabat tangan dengannya, aku tidak akan mencuci tanganku selama sisa hidupku. Beberapa penjaga keamanan menatap lurus ke arahnya. Air mata hampir mengalir. Hei, jangan dilihat. Keindahan seperti ini nilainya kurang dari 1 miliar. Itu bukan sesuatu yang bisa dijangkau oleh orang kecil seperti kita. Itu belum tentu benar. Qin Feng tiba-tiba berkata, meskipun kami kodok, kami masih memiliki impian makan daging angsa. Selain itu, orang sudah terbiasa dengan generasi kedua orang kaya. Jadi mungkin mereka menyukai penjaga keamanan. Petik 2. Wakil Kapten Qin, kamu membual lagi. Jika kamu berhasil mengobrol dengan gadis top ini hari ini, mulai sekarang, bahkan jika kami tidak menerima Kapten Zhou, kami akan menerimamu. Apakah kamu berani mengobrol dengannya? Beberapa penjaga keamanan mulai membuat keributan.
berpikir bahwa Qin Feng akan menyerah. Kalian tetap buka mata dan perhatikan. Aku akan segera pergi. Qin Feng melangkah maju dan berjalan dengan angkuh ke arah wanita berpakaian merah. Bah, di bawah tatapan luar biasa semua orang, Qin Feng meletakkan tangannya yang besar di bahu seputih saljunya. Siapa itu? Tiba-tiba dia menjadi marah. Tetapi ketika dia melihat penampilan Qin Feng dengan jelas, amarahnya langsung hilang. Dan dia menunjukkan senyuman menawan, yang cukup untuk menjungkir-balikan semua makhluk hidup. Wanita berbaju merah ini tidak lain adalah Ning Qingsui, yang sudah lama tidak saya temui. Qingsui, lama tidak bertemu. Ayo masuk dan ngobrol. Oke, Ning Qingsui tersenyum bahagia dan berinisiatif mengaitkan lengannya. Bertingkah penuh kasih sayang seperti burung kecil. Segera, keduanya masuk ke grup Lin sambil berpegangan tangan. Penjaga keamanan di belakangnya semua tercengang. Mulut mereka terbuka membentuk O, yang bisa dengan mudah memuat telur bebek. Ya Tuhan, kemampuan wakil Kapten Qin dalam menjemput gadis sungguh luar biasa. Dia mengaitkan jarinya, dan gadis papan atas itu melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Ini adalah cinta yang suci. Ups, sekarang. Berapa banyak kami di sana? Kamu harus mendengarkannya mulai sekarang. Sesaat kemudian, di ruang tunggu, Qin Feng membuatkan Ning Qingsui secangkir kopi. Tapi Ning Qingsui memandangnya dari atas ke bawah dengan tatapan curiga. Mengapa kamu di sini? Masih mengenakan seragam keamanan ini? Pergi bekerja, Qin Feng menjelaskan. Awalnya, Paman Lin meminta saya untuk bekerja di perusahaan wakil presiden. Tetapi Qingge tidak setuju dan mengatakan bahwa saya harus berlatih di tingkat akar rumput selama 3 bulan. Apa? Ning Qingsui terkejut ketika dia mendengar ini dan mengertakkan gigi karena marah. Qingge benar-benar keterlaluan. Jadilah penjaga keamanan karena kamu tidak ingin aku memenangkan taruhan. Taruhan apa? Qin Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Ah, tidak apa-apa. Ning Qingsui tampak panik dan segera mengganti topik pembicaraan. Qin Feng, bagaimana kalau kamu menjadi pengawal pribadiku? Aku akan memberimu gaji tahunan sebesar 10 juta. Dan aku juga akan memberimu gaji tahunan, mobil dan rumah. Tidak perlu. Saya pikir akan menyenangkan menjadi penjaga keamanan. Qin Feng menolak sambil tersenyum. Mendengar ini, Ning Qingsui berpikir sejenak. Tiba-tiba menunjukkan ekspresi malu-malu. Dan dengan ringan membuka bibir merah lembabnya. Qin Feng, jika kamu tidak ingin menjadi pengawal, maka kamu bisa menjadi pacar. Saatnya tiba. Belum lagi uangnya. Semua orangku adalah milikmu.